Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu, amma ba'du. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 6 Kota Pagar Alam, yang kami hormati Ketua Panitia Seminar Budaya Positif di Sekolah, Ibu Nur Laila SPD, yang kami hormati Ibu Lili Francisca SSI, yang kami hormati Ibu Mary Puspasari SPD, yang kami hormati peserta seminar yang berbahagia. Puji serta syukur tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah memberi rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di SMP Negeri 6 ini guna menghadiri acara seminar berbagi aksi nyata calon guru penggerak dengan tema budaya positif di sekolah. Selanjutnya, langsung saja untuk memaksimalkan waktu, marilah kita mengawali acara yang pertama, yakni pembukaan. Sebelum memulai acara seminar pada pagi hari ini, maka alangkah baiknya kita membuka acara dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Kepala SMP Negeri 6 Kota Pagar Alam kepada Bapak Ghazali SPDI MPDI, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk kita semua. Saya hormati wakil kepala sekolah, dewan guru, serta tenaga pendidikan SMP Negeri 6 Kota Pagar Alam. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat limpahan nikmatnya kita bisa hadir di ruangan ini dalam kegiatan aksi nyata berbagi praktik baik yang dilaksanakan oleh calon guru penggerak SMP Negeri 6 Kota Pagar Alam, yaitu Ibu Mary dan Ibu Lili. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya muliakan, pada kesempatan ini kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada calon guru penggerak yang sudah berjuang dari awal hingga sekarang, dan ini sepertinya masih terus akan dilaksanakan selama 6 bulan. Ini sudah dilaksanakan baru 2 bulan, 4 bulan lagi. Kami atas nama kepala sekolah mendukung penuh bagi Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan calon guru penggerak ini, karena ini adalah sudah diatur oleh pemerintah ya, melalui Menteri Pendidikan, dan di sekolah penggerak ini TGP ini sudah dibuat, dan alhamdulillah di SMP kita ada yang mewakili 2 orang ibu guru ya. Mari kita sama-sama dukung kegiatan mereka. Insya Allah nanti kami yakin betul ini akan berdampak positif bagi sekolah kita. Kita sudah menjadi sekolah penggerak, maka memang betul-betul harus bergerak. Itu saja dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada Bu Mary dan Bu Lili yang sudah mempersiapkan dalam kegiatan aksi nyata berbagi guru, berbagi praktik baik ini. Juga ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah ya, berkolaborasi, mendampingi, atau mungkin sempat diajak sharing dengan Ibu Mary, dengan Ibu Lili ini. Dan mari
ini adalah untuk pengajuan program yang dilaksanakan oleh sekolah kita. Ya, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ibu Nuraila SPD selaku Ketua Panitia Acara Seminar. Kepada Ibu, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Padalarang, yang terhormat Bapak Ibu Guru yang bersedia hadir pada hari ini. Pertama, mari kita bersyukur selama bersyukur setiap hari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di laboratorium IPA ini dalam rangka seminar budaya positif di sekolah. Bapak dan Ibu berbahagia, saya selaku Ketua Panitia Seminar Budaya Positif di Sekolah kali ini mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang berkenan hadir dan pada hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pihak sekolah dan pihak-pihak terkait di sekolah membantu penyelenggaraan acara ini. Tujuan kami dalam menyelenggarakan acara ini adalah berbagi budaya positif di sekolah yang akan nanti disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 6 dari SMP Negeri 6 Kota Padalarang, Ibu Lili Francisca dan Ibu Mary Puspasari. Bapak Ibu berbahagia, mari kita ikuti acara ini dengan baik agar dapat berlangsung dengan lancar dan kita dapat mengambil manfaat setiap apapun nanti yang disampaikan oleh narasumber. Akhir kata, jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan ini, kami sebagai Ketua Panitia dan penyelenggara mohon maaf. Selamat mengikuti acara ini dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya acara yang ketiga adalah acara inti, yakni penyampaian materi oleh narasumber. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Lili Francisca SPD, SSI. Kepada yang terhormat Ibu Lili Francisca SSI, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Kota Padalarang, yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Kota Padalarang, serta Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 6 Kota Padalarang yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti seminar pada hari ini. Tidak lupa puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di sini guna mengikuti acara seminar calon guru penggerak angkatan 6 untuk aksi nyata berbagi modul 1.4 tentang budaya positif. Kalau kita berbicara budaya positif, berarti di sini budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang dimiliki atau diterapkan di sekolah. Misalnya di sini tentang kejujuran, tentang sopan santun dan tata tertib. Budaya positif ini bisa diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Pada dasarnya, teori kontrol itu beranggapan bahwa
beberapa ilusi tentang murid. Yang pertama, ilusi bahwa guru mengontrol siswa. Artinya kita beranggapan bahwa guru itu selalu mengontrol siswa. Contohnya misalnya, kalau siswa kita beri tugas pekerjaan rumah. Nah, siswa mengerjakan pekerjaan rumah, mengumpulkannya kepada kita. Tapi kita tahu bahwa nilai apa yang sedang dipenuhi oleh siswa tersebut. Pada kenyataannya terlihat di sana bahwa seorang guru mengontrol siswa, tapi kenyataannya tidak. Siswa hanya memenuhi kebutuhan dasarnya sebagai kontrol dia bahwa dia membutuhkan kebutuhan dasar, dia harus memenuhi pekerjaan itu. Itu yang ilusi pertama. Sebelum adanya budaya positif, itu paradigma yang pertama. Yang kedua, adanya ilusi semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Maksudnya di sini kita seorang guru mengadakan bujukan. Artinya bujukan gimana? Misalnya budaya positif yang sudah tertanam, kita membujuk supaya siswa mengulangi lagi sikap tersebut, ya. Terus ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan suatu karakter. Itu anggapan yang ketiga dari teori kontrol. Sebenarnya tidak. Misalnya kita mengkritik atau membuat merasa bersalah. Sebenarnya kalau kita membuat merasa bersalah kepada siswa, itu misalnya dia tidak membuat PR, misalnya Bapak Ibu, dia tidak membuat PR misalnya. Nah, kita menegur dia, membuat merasa bersalah. Sebenarnya kalau kita membuat merasa bersalah dengan kata-kata, itu membunuh karakter siswa untuk lebih beraktivitas lagi. Membunuh ada perasaan yang mindset dia untuk tanam di sini bahwa itu menjadi dia tidak bisa berkreativitas yang lebih lagi. Nah, itu yang ilusi yang ketiga. Ilusi yang keempat, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu ilusi yang terakhir, memaksa. Misalnya kalau hak untuk memaksa, kamu harus kerjakan PR tersebut. Nah, ini bisa berlangsung dalam jangka waktu pendek, tapi tidak bisa buruk untuk waktu yang panjang. Bahkan bisa menimbulkan suatu permusuhan. Nah, ini konsep dari teori kontrol yang sebelumnya. Tapi di dalam budaya positif, sebelum timbulnya budaya positif, perubahan paradigma tentang teori kontrol tersebut, maka timbulnya budaya positif. Yang kedua tentang disiplin positif. Nah, kalau kita berbicara tentang disiplin positif, pasti paradigma atau mindset kita tentang hukuman, ya. Kalau berbicara tentang disiplin positif, tapi disiplin positif di sini merupakan suatu pendekatan untuk mendidik anak untuk membentuk kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Maksudnya motivasi intrinsik di sini motivasi yang timbul di dalam dirinya sendiri, bukan yang ditimbulkan dari orang lain. Misal Bapak Ibu, kalau kita datang pagi-pagi ke sekolah, motivasi kita apa? Ya, motivasi kita apa di sana? Misalnya anak takut ditegur oleh kepala sekolah, itu berarti motivasinya tidak dari diri sendiri, ya, tidak meyakini suatu nilai. Nah itu. Atau yang kedua, motivasi bisa dilihat dari teman sejawat bahwa kalau datang pagi dia telah menerapkan disiplin atau dikasih penghargaan atau reward dari kepala sekolahnya. Nah itu pilihan yang kedua. Tapi yang ketiga, yang kita harapkan Bapak Ibu, sebaiknya ini yang kita harus cermati. Yang ketiga, motivasi yang keluar dari kita sendiri dan nilai yang kita yakini. Misalnya apa? Kalau kita datang pagi, memang itu kesadaran kita bahwa datang pagi memang kewajiban kita sebagai seorang guru, bukan karena apa-apa. Terus apa nilai
Yang ketiga tentang teori kontrol. Nah, sebelum tadi kan sudah dibicarakan yang pertama tentang teori kontrol. Nah, ini teori kontrol ini di mana kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Apa itu tentang dunia? Bahwa setiap tindakan itu memiliki tujuan dan kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Artinya apa? Sama ya Bapak Ibu. Kalau kita dengan murid, sebenarnya kita tidak bisa mengontrol murid itu, ya. Misalnya besok harus datang pagi misalnya. Sebenarnya itu terlihat kita sedang melakukan kontrol terhadap murid. Tetapi itu bukan Bapak Ibu. Sebenarnya yang kita lakukan itu murid membiarkan dia dikontrol oleh kita. Karena apa? Karena kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi oleh sang murid. Nah, untuk teori kontrol ini terdapat teori motivasi. Apa saja motivasi yang dimiliki oleh seorang murid dalam teori kontrol ini? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Next. Setiap perilaku manusia memiliki motivasi. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Sama sepertinya anak murid kita misalnya tidak membuat PR. Besok saya mau buat PR sama Ibu Ani misalnya, pelajaran matematika misalnya. Kenapa di dirinya harus membuat PR supaya saya dapat nilai 100, supaya tidak kena marah misalnya. Yaitu itu satu, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Lebih baik saya mengerjakan daripada besok dihukum sama ibunya, suruh ke depan misalnya. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya sama seperti tadi. Kalau kita datang pagi, misalnya dipuji sama Bapak Kepala Sekolah misalnya, itu mendapat penghargaan. Tapi kalau yang teori yang kedua ini, kalau kita terus lakukan, itu jangka waktunya pendek karena tidak instruksi, tidak dari kita, ya, pendek, tidak berkelanjutan untuk selanjutnya. Karena ada embel-embelnya Bapak Ibu, ada penghargaan. Sama seperti kalau murid TK, misalnya kalau sudah menulis ini dapat bintang 1 atau dapat bintang 2. Nah itu sebenarnya imbalan juga ya Bapak Ibu. Pada suatu hari kalau tidak kita memberikan imbalan, gimana? Apakah berlaku lagi? Terus apakah misalnya guru lain pengganti masuk? Apakah semangat lagi siswanya? Berarti teori imbalan ada keterbatasannya. Terus yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang harus kita tanam kepada diri kita. Ini yang harus dianut oleh kita sebagai guru. Apa misalnya? Kita mengajar tepat waktu, berdedikasi dengan sempurna misalnya. Walaupun tidak sempurna, mendekati Bapak Ibu ya. Misalnya mempersiapkan materi dengan baik. Ini nilai apa yang harus kita percayai? Dengan kita memberi ilmu, berarti kita memberi pendidikan yang semaksimal dengan ikhlas. Insya Allah kita menciptakan generasi yang cemerlang, bertakwa dan cerdas. Itu nilai yang kita yakini Bapak Ibu. Tapi untuk menjadi mereka yang diinginkan, misalnya kalau mereka yang diinginkan, saya menginginkan menjadi seorang guru yang bisa membimbing siswa dengan baik, bisa mentransfer ilmu dengan baik. Nah itu keyakinan yang di dalam diri kita sendiri, tidak keyakinan dari luar. Insya Allah ini yang harus kita terapkan Bapak Ibu. Ya. Next. Yang berikutnya hukuman dan penghargaan. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara tentang hukuman, penghargaan, ini sudah ada aktivitas ini di lingkungan sekolah. Sudah pernah kita lakukan. Tapi kalau untuk hukuman, ini adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang yang
identitas gagah. Contoh misalnya, kalau bentuk hukuman misalnya terlambat datang ke sekolah, push up kamu 5 kali misalnya. Nah itu termasuk suatu hukuman, ya, termasuk suatu hukuman. Jadi kalau kita mengasih suatu hukuman, di diri anak itu ada perasaan gimana ya, tidak percaya diri, malu. Nah itu. Nah jadi hukuman ini bersifat memaksa. Jadi efek sampingnya untuk murid itu sangat banyak. Kalau bisa kita sebagai pendidik itu kita hindari yang namanya hukuman, baik hukuman fisik maupun hukuman verbal. Artinya maupun hukuman dengan kata-kata, ya. Nah, kalau dengan hukuman ini bisa jadi mindset siswanya itu gagal gitu. Ada perasaan mana tidak termotivasi lagi, malu sama temannya. Nah itu Bapak Ibu ya. Nah terus ada penghargaan bentuk pengendalian perilaku seseorang dengan sesuatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan prasyarat. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Nah itu tadi bolak-balik masih seperti itu tadi ke Bapak Ibu. Jadi kalau penghargaan sama seperti kita guru, motivasi kita mengajar apa misalnya, apa ingin dihargai semua orang, cek misalnya, ya. Nah itu yang tentang hukuman dan penghargaan. Mungkin itulah Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan tentang budaya positif. Mungkin budaya positif di sekolah ini sudah banyak sekali. Nah, tugas kita seorang guru bagaimana kita mendorong menumbuhkan budaya positif di sekolah. Karena apa? Budaya positif di sekolah itu akan menciptakan suasana sekolah yang nyaman, aman, dan tentram. Ya, otomatis kalau sekolah sudah aman, nyaman, dan tentram, siswa kita akan mulai berpikir mandiri, mencipta, dan berkreasi. Nah itu yang diharapkan dengan adanya budaya positif. Mungkin lebih dan kurang Bapak Ibu, mohon maaf atas kesalahannya. Mungkin hanya ini materi tentang budaya positif. Sekarang kami kembali kepada moderator Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, itulah tadi penyampaian materi dari Ibu Lili Francisca SSI tentang budaya positif di sekolah. Nah, jadi di sini kita langsung saja ke sesi tanya jawab. Jika Bapak Ibu yang ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Oke, pada Ibu Selva, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk kesempatan ini saya ingin menanyakan bagaimana cara menciptakan atau membangun budaya positif di sekolah. Itu saja. Kemudian kurang saya, apabila ada kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah tadi pertanyaan dari Ibu Selva. Kepada Ibu Lili Francisca SSI, kami persilakan untuk menjawab. Baik, terima kasih Bu Selva atas pertanyaannya. Pertanyaannya bagus sekali ya. Bagaimana membangun budaya positif di sekolah? Bapak Ibu, budaya positif di sekolah sebenarnya sudah ada sejak dulu, sudah terbangun sejak dulu. Tapi bagaimana tugas kita sebagai seorang guru membangkitkan lagi budaya-budaya positif sehingga menciptakan sekolah yang kondusif.
Nah itu contoh budaya positif ini banyak sekali Bapak Ibu. Kalau misalnya pas masuk itu kita laksanakan doa dulu atau bersalaman bersama di setelah apel pagi, itu merupakan contoh budaya positif. Atau tadi Bapak Kepala Sekolah membicarakan tentang peningkatan kebersihan. Nah di sini juga bisa kita sisipkan bagaimana kita membangun budaya positif. Tugas kita seorang guru, kita yang membimbing Bapak Ibu, kita yang memberi Bapak Ibu, baru murid yang melihat. Artinya apa? Murid itu sebagai pencontoh yang baik. Jadi Bapak Ibu lah sebagai pembangun budaya positif yang pertama di sekolah. Ya, salah satunya misalnya yaitu budaya sopan santun, senyum sapa. Nah itu salah satu budaya positif atau menjaga kebersihan juga. Nah dari pihak sekolah juga bisa budaya positif itu misalnya kalau di tempat-tempat perpustakaan atau apa-apa itu bisa dibuat semacam slogan kecil gitu Bapak Ibu ya untuk membudayakan kebersihan. Mungkin nanti ibu guru mengarahkan coba anak-anak dibaca ya, misalnya kalau di sekolah lain ada istilah bisa, kalau bisa misalnya ketemu sampah langsung diambil. Nah begitu. Mungkin itu salah satu membangun budaya positif. Dimulai dari kita Bapak Ibu. Mungkin itu yang bisa kami jawab untuk pertanyaan dari Ibu Shelka. Terima kasih. Bagaimana Ibu Selma? Sudah terjawab pertanyaannya? Sudah. Oke. Untuk Bapak Ibu yang lain, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Oke. Sepertinya sudah tidak ada ya. Oke, sekarang kita coffee break dulu sejenak. Selama 20 menit, nanti kita akan kembali lagi sekitar jam 9.30. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali ke sesi kedua. Di sini akan disampaikan oleh narasumber kita yang kedua, yaitu Ibu Mary Puspasari SPG. Kepada yang terhormat Ibu Mary Puspasari SPG, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu masih tentang budaya positif di poin keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini adalah nilai-nilai kebijakan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang hukum, negara, bahasa maupun agama yang dipegang atau diyakini seseorang. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang dibuat berdasarkan nilai-nilai kebijakan. Jadi di sini kesepakatan kelas itu dibuat oleh guru dan siswa. Kesepakatan kelas di sini bukan berupa aturan, tapi merupakan keyakinan yang dimiliki oleh siswa dan guru. Guru di sini cuma bertugas sebagai penuntun ya, menuntun anak untuk mengeluarkan ide-ide apa yang mereka sepakati demi kenyamanan mereka di kelas. Seperti mereka melakukan ide-ide, memberikan ide-ide tentang kesepakatan kelas, umpamanya membuat PR tepat waktu, kemudian mengumpul tugas tepat waktu, datang juga tepat waktu. Tapi ini dibuat oleh siswa itu sendiri, bukan atas saran atau hukuman yang diberikan oleh guru tersebut. Selanjutnya budaya positif, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia di sini, setiap tindakan seseorang adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar
mereka itu memotong rambut beserta alisnya? Pasti ada alasan-alasan tertentu. Kita tidak boleh mengambil langsung keputusan atau kita main tangan ataupun sebagainya. Selanjutnya, kebutuhan posisi kontrol. Posisi kontrol ini yang harus dimiliki guru, yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Apabila kita seorang guru ini, kalau kita memposisikan diri kita, murid kita sebagai penghukum, maka posisi ini akan tidak baik ya, karena di posisi penghukum ini kita akan melukai perasaan siswa, membuat siswa merasa malu, kemudian membuat siswa merasa bersalah. Kemudian di posisi kedua, yaitu membuat rasa bersalah. Ini pun tidak baik juga untuk kita terapkan kepada siswa kita, karena di sini siswa itu akan merasa bersalah dan membuat siswa itu jadi minder. Kemudian posisi teman. Posisi teman ini terlihat terdengar sangat baik, tapi pada poin pelaksanaan juga ada minusnya, karena siswa akan merasa bergantung kepada guru. Dan apabila kita tidak dalam suatu saat tidak berhasil membantu mereka, maka mereka akan merasa kecil hati dan kecewa. Selanjutnya ke posisi pemantau. Posisi pemantau di sini, mustahil kita seorang guru akan mengetahui semua siswa-siswa kita yang jumlahnya banyak sekali ini. Kalau posisinya dalam satu kelas masih mendingan, berarti juga masih ada kelemahannya. Nah, alangkah baiknya kalau kita seorang guru itu berada di posisi manajer. Jadi kalau manajer ini kita bisa berposisi sebagai teman, juga bisa di posisi sebagai pemantau. Itu selanjutnya. Selanjutnya, segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tahapan untuk memudahkan proses restitusi adalah menstabilkan identitas anak, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Nah, yang ini validasi ini merupakan penerapan dari posisi manajer tadi. Kembali lagi saya contohkan dengan yang tadi, seorang siswa yang mencukur rambut dan alisnya, itu tidak usah kita langsung kita beri hukuman. Mending kita tanya terlebih dahulu apa alasan mereka dipanggil dan memotong rambut seperti itu, pasti ada alasannya. Kemudian dia menyadari kesalahannya sendiri, kemudian menyelesaikan masalahnya sendiri. Kita sebagai guru cuma sebagai menunjuk di posisi manajer itu tadi. Demikianlah materi kami pada hari ini, berbagi dalam tema budaya positif. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baiklah, itulah tadi penyampaian dari narasumber kita yang kedua, Ibu Mary Puspasari SPB. Sangat menarik sekali ya materinya. Nah, di sini kami membuka sesi tanya jawab lagi. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan. Oke, kepada Ibu Yesi Andrea, kami persilakan. Terima kasih kepada Indri yang sudah memberi kesempatan kepada kami. Di sini kami menanyakan, tapi terlebih dahulu kami sangat berterima kasih ya kepada paparan yang
sudah disampaikan oleh pemateri dan kami merasa terharu, gitu ya. Nah, tetapi ada beberapa pertanyaan yang ingin ditanyakan mengenai materi tadi. Yang pertama yaitu untuk keyakinan kelas. Apa tujuan untuk membuat keyakinan kelas tersebut? Itu saja yang kami tanyakan. Kami beri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Yesi atas pertanyaannya. Bagaimana Bu, langsung dijawab atau ada yang mau bertanya lagi? Oke, Ibu Mariansyah, silakan Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kami. Terima kasih juga kepada para pemateri tadi yang sudah menyampaikan materinya, yang sudah menambah wawasan kami mengenai sikap positif, apa yang bisa kami lakukan di sekolah ini. Pada kesempatan ini kami ingin bertanya, yaitu tadi Ibu pemateri sudah menyampaikan mengenai kesepakatan kelas. Kami ingin bertanya, yaitu bagaimana jika Ibu berada pada posisi seorang guru di dalam kelas? Apa kesepakatan yang Ibu lakukan terhadap murid Ibu sendiri? Jadi praktek nyata Ibu sendiri, apa yang Ibu lakukan di dalam kelas? Ibu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Mariansyah atas pertanyaannya. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kami persilakan kepada Ibu Mary Puspansari SPM. Terima kasih, langsung saya tanggapi ya pertanyaan yang bagus sekali tadi dari rekan kita Ibu Desi Angela. Tujuan dibuatnya keyakinan kelas ini merupakan untuk mewujudkan kelas impian. Itu kalau dalam cakup ruang kelas, dan juga dapat mewujudkan sekolah impian. Itu kalau untuk menyeluruh. Juga untuk menyeimbangkan dengan tujuan pendidikan yang kita hadapi sekarang ini, yaitu pendidikan yang berorientasi kepada profil pembelajar Pancasila seperti itu. Nah, kemudian saya tanggapi juga pertanyaan yang kedua dari Ibu Mariansyah. Kebetulan di sini sudah saya bawakan contohnya ya, kesepakatan kelas. Semua contoh kesepakatan kelas. Kenapa saya buat berwarna-warni seperti ini? Karena saya pikir bahwa anak kita SMP ini masih kecil enggak, terus sudah besar juga belum. Jadi mereka masih senang dengan animasi. Maka ini saya buat sengaja berwarna-warni. Setidaknya walaupun belum tahu isinya, mereka sudah tertarik terlebih dahulu dengan warnanya. Kalau saya buat seperti aturan, maka saya rasa anak-anak tersebut bosan dan tidak tertarik untuk membacanya. Seperti itu. Terima kasih. Oke, sudah terjawab ya dua pertanyaannya tadi? Sudah. Oke, bagaimana Ibu Mariansyah? Oh, masih belum puas. Oke, silakan Ibu. Oke, Ibu tadi sekarang sudah menyampaikan mengenai bahwasanya Ibu membuat sebuah contoh yang berwarna-warni. Ibu tadi, menurut kami Ibu tadi sudah membuat secara perfect
Oke, nah jadi Bu Mary kata Ibu Mariani tadi, apa isi dari kesepakatan kelasnya? Mohon dijelaskan Ibu. Oke, terima kasih. Suasananya sangat hidup sekali. Saya akan memberitahu ya apa-apa sebagai contoh di sini. Kebetulan di sini saya mengajar kelas 7A dan ini merupakan hasil ide-ide dari siswa kelas 7A ya. Jadi kesepakatan kelas di sini, kesepakatan kelas membentuk budaya positif. Yang pertama isinya itu mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Ini posisinya kalau daring, tapi luring pun saya minta diterapkan juga terhadap anak didik yang khusus, yang lagi posisi badannya kurang sehat, lagi batuk atau pilek, mereka tetap harus menerapkan posisi yang ini ya, kesepakatannya ya, protokol kesehatannya seperti itu. Selanjutnya budaya 5R, yaitu ringkas, rapi, resik. Kita orang Jawa di sini resik, bersih ya. Jadi biar siswanya kan kesepakatan kelas ini bahasanya harus dimengerti oleh siswa. Jadi saya bikin di sini resik sama dengan bersih. Kemudian rawat, jadi harus mereka merawat kelas, merawat kerapian mereka, kemudian rajin. Selanjutnya jaga iman, imun agar aman. Di situ ada bertakwa, berolahraga, dan hadir dan hindari kerumunan. Selanjutnya budaya 5S, senyum, sapa, sopan, dan santun. Tadi sudah kami berikan gambar ya untuk penerapan 5S ini, dan alhamdulillah siswa-siswi kita di SMP 6 ini sudah menerapkan ini dan sudah mendarah daging dan membudaya. Selanjutnya tepat waktu mengumpul tugas sesuai jadwal yang disepakati. Itu saja ya. Ini sebagai contoh. Nanti bisa lagi Pak kesepakatan kelas ini sesuai dengan kelas-kelas Bapak Ibu ya. Terima kasih. Baiklah, itulah tadi jawaban dari Ibu Mary Pustasari. Bagaimana Bapak Ibu yang lain? Apakah masih ada yang ingin bertanya? Oke, sepertinya tidak ada. Oke Bapak Ibu, itulah tadi penyampaian materi dari kedua narasumber kita yang sangat luar biasa.